Selamat malam teman-teman. Selamat malam Tante. Selamat malam Dini. Selamat malam semuanya. Kita mau nyanyi apa Dini malam ini? Sakeus Tante. Tante bisa nggak? Bisa, Tante bisa. Lagu Sakeus ya. Oke, kita nyanyi ya. Oke Tante. Sakeus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus panggil kepadanya, "Hei Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Sakeus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus panggil kepadanya, "Hai Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Tante, ya, cerita dong tentang Sakeus. Oke. Jadi Dini, Sakeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Ya. Kepala pemungut cukai, Tante. Ya. Itu apa, Tante? Ya, jadi pekerjaannya dia memungut cukai atau memungut pajak, ya. Itu pekerjaan seorang pemungut cukai. Oh, gitu. Dan waktu itu orang-orang Yahudi tidak suka kepada para pemungut cukai. Bahkan mereka memusuhi dan menganggap pemungut cukai itu sebagai orang berdosa. Kenapa, Tante? Karena seorang pemungut cukai itu memungut pajak dari orang-orang Yahudi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Romawi. Dan kadang-kadang mereka memeras, sehingga itu yang membuat orang Yahudi tidak suka dan menganggap mereka orang berdosa. Begitu. Oh gitu, iya. Dan Sakeus ini kaya raya dan dia bertubuh pendek. Nah, suatu hari Tuhan Yesus bersama rombongan sedang memasuki kota Yeriko. Sakeus mendengar hal itu, lalu dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin melihat wajah Tuhan Yesus. Tapi karena dia pendek, dia tertutup oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi dia ingin melihat Tuhan Yesus dan rombongan yang berjalan itu tidak bisa. Akhirnya dia lari mendahului orang-orang, dia mencari pohon dan dia memanjat pohon ara. Dari atas pohon ara itu, dia menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan rombongan. Oh gitu, dia naik pohon ara ya Tante? Iya. Nah, ketika Tuhan Yesus dan rombongan lewat, Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon itu dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu." Maka Sakeus pun dengan segera dia turun mendapatkan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dan saat itu juga Sakeus menyampaikan bahwa dia karena dia bersukacita ya waktu itu bertemu Yesus, dia berjanji akan memberikan setengah miliknya kepada orang miskin. Dan apabila selama ini dia kedapatan memeras orang, maka dia akan mengembalikan sebesar 4 kali lipat dari apa yang sudah diperasnya, begitu. Oh, bisa bangkrut dong dia Tante. Ya, di situ tidak diceritakan bagaimana kelanjutannya, tapi Tante percaya kalau seseorang sudah berjanji di hadapan Tuhan, membuat komitmen, maka Tuhan pasti akan memampukan dia untuk memenuhi komitmennya itu atau memenuhi janjinya itu. Oh iya iya. Nah, dari sini apa yang bisa Dini pelajari? Ya Tante, apa Dini kira-kira apa Dini? Oh, Sakeus ingin bertemu Yesus.
Sakeus sungguh-sungguh mencari Yesus. Gitu ya Tante? Ya, jadi memang Sakeus sungguh-sungguh ingin bertemu Tuhan Yesus sampai dia berlari mendahului yang lain dan memanjat pohon ya. Jadi kita juga harus bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan seperti Sakeus sungguh-sungguh ingin bertemu dan melihat wajah Yesus. Oh, mencari wajah Tuhan itu gimana Tante? Mencari wajah Tuhan itu berarti mencari perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atas kita. Gitu Dini. Dengan cara apa Tante? Ya, kita mencari perkenanan Tuhan atau mencari wajah Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita dengar-dengaran firman Tuhan seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua Tuhan menemukan dan memanggil Sakeus. Dan Sakeus memberikan respon yang cepat, langsung turun dari pohon ya. Kalau kita dengar ceritanya tadi kan begitu Tuhan memanggil, Sakeus langsung turun ya. Turun bertemu Yesus dan dia sangat bersukacita ya. Nah, demikian juga kita Dini. Ketika Tuhan memanggil kita harus cepat memberikan respon. Dan kita tentu akan diberikan sukacita yang sejati oleh Tuhan. Karena dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita akan merasakan sukacita seperti Sakeus ya. Iya Tante. Nah, dan selanjutnya yang terakhir, perjumpaan dengan Yesus pasti membawa perubahan. Ya, perubahan yang ke arah yang lebih baik tentunya, seperti Sakeus tadi. Kalau sebelumnya Sakeus suka memeras orang, maka setelah berjumpa dengan Yesus, dia berjanji akan mengembalikan sampai 4 kali lipat tadi ya. Itu. Jadi, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita pun harus ada perubahan ya. Hidup yang lama kita yang tidak baik, kita harus berusaha berubah. Contohnya misalnya dulu Dini suka berbohong misalnya. Setelah berjumpa dengan Yesus maka Dini nggak boleh berbohong lagi Tante. Iya, misalnya dulu Dini malas, setelah berjumpa dengan Yesus maka harus rajin. Iya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk berubah. Jadi kalau ada orang hilang, dia bertemu atau berjumpa dengan Yesus, tetapi hidupnya tidak berubah, berarti dia belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus ya Tante. Ya, bisa dikatakan begitu. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar berubah seperti yang dikehendaki Tuhan. Gitu ya. Kita mau nyanyi lagi? Boleh Tante. Oke, yuk. Sakeus orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus panggil kepadanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Oke, kita istirahat dulu. Dadah buat teman-teman semua. Oke, dadah teman-teman. Bye-bye.